Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Mari biarlah setiap yang bernafas menyembah dan memuji Tuhan. Sebab Yesus Kristus Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Amin.
Amin. Penuhilah kami Tuhan dengan firman-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, untuk memuji dengan pujian yang sejati. Mari jemaat Tuhan kita mau naikkan pujian. Lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu hidupmu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup
kuat dengan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara, Jemaat Tuhan Bukit Sion Tipar Cakung yang saya kasih di dalam Yesus. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan, walaupun kita tidak berada di gereja dan beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema atau judul tidak normal. Apa itu tidak normal? Suatu keadaan yang di luar dari batas kewajaran. Secara sederhana demikian. Yang tidak berada pada posisi yang sesungguhnya atau keadaan yang seharusnya. Itu arti dari tidak normal. Namun dalam keadaan yang tidak normal, seringkali kualitas iman seseorang justru akan teruji di sana. Di saat-saat krisis datang, di saat ujian datang, di saat pencobaan datang, terlihatlah bagaimana mutu daripada iman percaya anak-anak Tuhan. Dalam hidup ini jangan pernah berharap atau jangan pernah bermimpi bahwa kita akan terluput dari segala macam krisis, bahwa kita akan bebas dari segala ujian, bahwa kita akan terlepas dari segala cobaan. Justru kalau kita menyikapi segala hal yang saya katakan tanda kutip tidak normal itu dengan respon dan sikap yang benar, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Mujizat Tuhan dinyatakan di sana, campur tangan Allah yang luar biasa, pertolongan-pertolongan yang ajaib dapat kita nikmati dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi ingatlah, situasi yang tidak normal justru sangat normal bagi Allah untuk menyatakan mujizatnya bagi kita yang percaya kepadanya. Banyak kali dan hampir selalu mujizat justru terjadi pada kondisi, situasi yang tidak normal. Ya, contohnya perkawinan di Kana. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, walaupun Yesus ada di tengah-tengah kita, tapi bukan berarti perjalanan hidup kita akan mulus-mulus saja. Kita tidak akan mendapatkan persoalan, kita akan bebas dari ujian, kita akan lepas dari pencobaan, kita akan ada dalam zona normal-normal saja. Tidak, dalam peristiwa perkawinan di Kana, di sana kita lihat bagaimana Yesus ada di tengah-tengah pesta, tetapi ada persoalan yang terjadi dalam acara perkawinan di Kana itu. Tapi lihatlah, walaupun ada persoalan yang datang, selama Yesus ada bersama-sama dengan mereka, selama Yesus ada di tengah-tengah kita, dan kita meresponi dengan benar dalam menghadapi kondisi yang tidak normal itu, seperti yang dilakukan oleh Ibu Yesus. Bagaimana dia dengan taat, ya, dia dengan tekun melakukan apa yang Yesus firmankan, maka terjadilah mujizat, ya, terjadilah campur tangan Tuhan yang luar biasa. Bahkan hal-hal yang sangat baik terjadi. Seharusnya tuan rumah menyajikan anggur yang mutu atau kualitasnya rendah dibandingkan yang pertama, tapi mereka dapat memberikan anggur mujizat yang dikerjakan oleh karena respon yang benar, yaitu ketaatan akan firman yang disampaikan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi yang tidak normal, di sana kita akan menikmati mujizat, perkara-perkara yang luar biasa, campur tangan Allah yang nyata dalam hidup kita. Ketika kita menyikapi dengan sikap yang benar, yaitu untuk selalu taat, untuk selalu tunduk, untuk selalu setia dengar-dengaran akan firman yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya. Tentu kita pernah mengalami hal ini. Situasi, kondisi yang kita hadapi seolah-olah tidak mendukung kita, seolah-olah sangat menyesakkan kehidupan kita. Tapi selama kita tetap taat dan melakukan firman, maka Tuhan pasti bekerja. Pada waktunya Dia akan menyatakan mujizatnya dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Setidak normal apapun keadaan yang kita alami, selama kita dengar-dengaran, selama kita taat akan firman, selama kita mau setia melakukan firman, maka nikmatilah mujizat anggur yang manis yang kita rasakan di dalam hidup kita. Nikmatilah mujizat seperti perkawinan di Kana.
yang Yesus kerjakan karena mereka mau taat melakukan apa yang Yesus perintahkan. Yang kedua, kondisi yang tidak normal. Kita akan menikmati ya mujizat di dalamnya. Bahkan kelebihan berkat yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat. Allah akan melakukannya di sana. Ini terjadi ketika orang-orang berbondong-bondong, ribuan orang banyak mengikuti Yesus. Sampai pada waktu makan siang, mereka tentu kelaparan. Dan Yesus memiliki belas kasihan. Yesus care terhadap orang-orang yang mengikuti dia. Maka dia memerintahkan untuk memberi makan 5.000 orang lebih pada waktu itu. Apa yang terjadi? Secara logika murid-murid berkata, ini kita berada di tempat yang jauh, ya. Bahkan kita tidak mempunyai uang untuk mencukupi membeli bahan makanan bagi 5.000 orang lebih, Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka taat dan mau dengar-dengaran, maka mereka mendapati walaupun hanya 2 ekor ikan dan 5 roti, itu kondisi yang tidak normal. Saya katakan tidak normal, kenapa? Karena mana mungkin ya suatu hal yang tidak wajar, di luar dari kewajaran. 2 ekor ikan dan 5 roti dapat memberikan makan 5.000 orang. Tapi dari 2 ikan dan 5 roti ini, ya, situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang tidak normal. Oleh karena ketaatan dan disertai, ingat ini, pengucapan syukur. Ketika Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan, maka dia mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan yang terjadi adalah di situasi yang tidak normal, ya, di keadaan yang tidak wajar. Bagaimana wajar 5 roti 2 ikan bisa memberi makan ribuan orang? Namun di sanalah mujizat terjadi. Mujizat terjadi dalam situasi yang tidak normal. Ketika kita kembali mau dengar-dengar apa yang Tuhan perintahkan dan disertai dengan pengucapan syukur. Ada mujizat dalam pengucapan syukur. Ketika kita diperhadapkan dalam situasi yang tidak normal, diizinkan masuk dalam ujian, pencobaan, krisis-krisis yang secara manusia tidak mungkin dapat kita selesaikan, namun kita tetap tahu mengucap syukur kepada Tuhan, maka di sana terjadi mujizat. Mujizat terjadi dalam keadaan ketika kita tahu bersyukur pada Tuhan. Apapun yang kita terima, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Maka bahkan itu dilebihkan. Lebih 12 bakul. Memberi 5.000 makan, 5.000 orang, lebih dari 12 bakul. Situasi yang tidak normal. Mujizat Tuhan dinyatakan karena adanya ketaatan dan pengucapan syukur. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki, dia katakan, mengucap syukurlah dalam segala perkara, karena itulah kehendakku. Di dalam kehendak Tuhan ada mujizat. Di dalam kehendak Tuhan yaitu pengucapan syukur. Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar yang tidak pernah kita bayangkan dan pikirkan, yang tidak pernah kita lihat dan dengar, tapi mujizat terjadi. Justru dalam keadaan yang tidak normal, kalau kita tetap tahu, mendengar firman dan melakukan serta tahu mengucap syukur. Yang selanjutnya adalah, mari kita mau lihat sebagai ayat penutup dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3, dan ini juga merupakan ayat pokok dari firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Allah mau menyatakan pekerjaan-pekerjaannya dalam kondisi yang tidak normal sekalipun. Justru di sana Allah mau bekerja, mau menyatakan mujizatnya, mau melakukan perkara-perkara yang besar. Yohanes 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah,
harus dinyatakan di dalam Dia. Kondisi orang itu tidak normal secara fisik, matanya buta. Dan orang seringkali berpikiran berprasangka negatif ketika menghadapi keadaan yang tidak normal. Ya, demikian juga murid-murid, mereka bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini atau orang tuanya, sehingga dia mengalami kebutaan?" Ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika keadaan tidak normal terjadi dan diizinkan oleh Tuhan, seringkali adanya prasangka-prasangka negatif, pikiran-pikiran yang tidak benar, ya, datang dalam hidup kita. Kita berkata, "Tuhan, Engkau tidak adil. Tuhan, Engkau tidak sayang sama saya. Mengapa ini harus saya alami?" Atau mungkin kita juga pahit hati, marah kepada orang-orang sekitar kita. Kalau saja Yusuf, ya, berpikiran demikian, tentu dia akan marah kepada saudara-saudaranya. Dia akan menaruh kepahitan, dia akan menaruh dendam, ya, karena saudara-saudara sudah membuang dia sehingga dia menjadi budak. Tapi dia berkata, "Segala perkara, ya, Tuhan membawa saya melalui proses yang sangat menyakitkan sampai saya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tuhan melakukan kebaikan, ya, kebaikan untuk saya. Dia kerjakan juga untuk engkau, saudara-saudaraku, untuk bangsa Israel, sehingga aku dapat memelihara bangsa yang besar ini pada masa kekeringan pada zaman Yusuf di negeri Mesir." Luar biasa, ya, situasi yang tidak normal. Justru Tuhan katakan, justru di sanalah, ya, bukan karena kesalahan orang, bukan karena A, bukan karena B, tetapi situasi yang tidak normal itu diizinkan terjadi. Karena apa? Karena Tuhan ingin, ya, pekerjaan-pekerjaannya dinyatakan. Dan itu yang terjadi. Luar biasa, Allah menyatakan mujizatnya bagi yang orang yang tidak normal, buta menjadi celik, dan pekerjaan-pekerjaan Allah menjadi nyata. Ya, orang dapat melihat. Luar biasa, ya, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan yang normal, ya, jika kita menyikapi dan meresponi dengan benar, yaitu dengan pertama, taat dan dengar-dengaran apapun yang Tuhan perintahkan, maka kita akan menikmati campur tangan Allah, maka kita akan menikmati pekerjaan Allah yang besar, maka kita akan menikmati mujizat-mujizat Tuhan terjadi dan kita nikmati dalam hidup kita. Keadaan yang tidak normal sekalipun, jika kita tahu menyikapi dan meresponi dengan benar, yaitu dengan tahu mengucap syukur dalam segala keadaan, maupun keadaan yang tidak normal sekalipun, maka Tuhan katakan ada mujizat dalam pengucapan syukur. 2 ekor 5 roti menjadi makanan yang dapat mencukupi 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Ada berkat-berkat yang lebih dari apa yang kita pikirkan dalam situasi yang tidak normal sekalipun, kalau kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah berprasangka negatif akan apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Sekalipun kita dibawa dalam lembah-lembah kekelaman, tetap percaya bahwa Tuhan setia, bahwa ada maksud Tuhan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidup saya dan saudara. Roma 8 ayat 28 mencatat bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Dalam hal ini saya katakan yang meresponi dengan sikap yang benar, yaitu tetap mengasihi dan mempercayai bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Pada waktu-waktu ini kita berada, saya katakan, bisa dalam keadaan situasi yang tidak normal. Bagaimana mungkin, ya, karena keadaan ini kita harus berdiam diri di rumah, belajar, bekerja, beribadah dan segala sesuatu sedemikian kita tidak bergerak leluasa seperti sewajarnya. Itulah sebab saya kata kita ada dalam kondisi yang tidak normal. Tapi biarlah kita meresponi dengan sikap yang benar, tetap, ya, tetap taat dan setia melakukan firman, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan sekalipun tidak menyenangkan di hari-hari ini, dan tetap berprasangka positif terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk dalam keadaan yang tidak normal. Maka di sanalah Allah akan menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, mujizatnya bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya, dan Dia akan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan
bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau tetap mengucap syukur. Baik juga dalam keadaan di hari-hari ini, kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap percaya. Kami tetap mau melakukan kehendak firman-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau berprasangka baik bahwa apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan mau mendatangkan kebaikan bagi kami semua ya Tuhan. Berkati Tuhan seluruh sidang jemaat Bukit Sion Tipar Cakung, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka. Senantiasa damai, sejahtera, sukacita, pertolongan, kesembuhan, dan segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga akan memenuhi kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Berkati pemerintah dan bangsa negara Indonesia. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mengatur dan menjalankan pemerintahan dan rasa takut akan Tuhan. Dan pulihkanlah keberadaan bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti semula ya Tuhan. Engkau mengasihi kami semua, dan kami mau akhiri ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan menerima berkat daripada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.